Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya sungguh sangat bersyukur ya kalau sore ini bisa beribadah dan dapat melayani Tuhan dengan memberitakan firman. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa menghalangi kita untuk tidak setia dalam persekutuan ibadah dan pelayanan. Tetapi kalau kita bisa hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ada orang-orang yang mengalami kelemahan iman, kurangnya kasih kepada Tuhan, kurangnya pengharapan yang teguh kepada Allah, sehingga dia tidak bertekun di dalam iman dan ibadahnya kepada Tuhan. Tetapi saya percaya kita adalah orang-orang yang berbuah di dalam Yesus. Ya, dan salah satu buah adalah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Malam ini kita akan belajar tentang berkat dari ketaatan, ya, berkat dari ketaatan. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya ingin memaparkan ayat-ayat ini dari ayat per ayat ya, menjadi pedoman untuk kita menikmati hidup yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Berkat ketaatan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kaitan dengan hidup yang berbuah di dalam Tuhan, maka dapat kita katakan bahwa ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah dasar dari kehidupan yang berbuah. Ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya itu adalah dasar dari kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, melalui tema ini saya ingin menekankan bahwa betapa pentingnya kita membangun ketaatan kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita hidup dalam ketaatan kepada firman setiap hari dalam kehidupan kita. Ketaatan itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Setiap hari kita berpikir dalam ketaatan kepada firman, kita berkata-kata dalam ketaatan kepada firman, kita mengambil keputusan dalam ketaatan kita kepada firman, kita melakukan tindakan karena kita melakukannya berdasar ketaatan kita kepada firman. Apapun yang kita kerjakan harus menjadi bukti bahwa itu adalah buah dari ketaatan kita kepada firman Allah. Nah, mengapa penting bagi kita untuk membangun ketaatan itu sebagai gaya hidup sehari-hari? Sebab hanya dengan ketaatan setiap hari yang tekun Bapak Ibu, kita akan menghasilkan buah hidup yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi, tanpa ketaatan kita tidak mungkin berbuah-buah. Amin. Tanpa ketaatan kita tidak mungkin menikmati berkat dari Tuhan. Nah, dalam ibadah pagi saya memaparkan topik ini dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu, dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14
Saya menyampaikan pagi tadi bahwa ketaatan itu adalah dasar dari diterimanya berkat Tuhan. Seseorang yang tidak taat kepada Allah, yang tidak sungguh-sungguh mendengar firman Allah, yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman Allah, dia tidak akan mengalami berkat Tuhan. Kemudian dari Ulangan pasal 28 tadi juga kita belajar, ketaatan itu menghasilkan berkat dalam setiap aspek kehidupan kita. Orang yang taat, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Orang yang taat, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Orang yang taat kepada firman, relasinya diberkati oleh Tuhan. Orang yang taat kepada firman, seluruh kegiatan hidupnya sehari-hari diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak berarti bahwa hidup tanpa pergumulan, tidak berarti tidak ada penderitaan, tetapi ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata seperti Daud, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Domba-domba yang mentaati gembalanya itu pasti diberkati, saudara. Nah kemudian kita belajar bahwa ketaatan itu menjadikan hidup kita menjadi kesaksian yang berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang taat hidupnya memancarkan kekudusan Allah. Orang yang taat hidupnya mencerminkan kemuliaan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita taat firman, itu akan membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita taat firman, gaya hidup kita tidak duniawi lagi, tetapi gaya hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Luar biasa berkat ketaatan itu. Dan melalui Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, kita melihat bahwa ketaatan itu mengundang penyertaan Tuhan yang konsisten dalam kehidupan kita. Mengundang penyertaan Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kita. Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus menuntun hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan terus naik, tidak turun. Kita akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Artinya apa? Kita memiliki hidup yang terarah, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya mari Bapak Ibu, kita mau membangun hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Jadikan ini gaya kehidupan kita. Karena hanya ketaatan yang menjadi dasar bagi diterimanya berkat Tuhan. Ketaatan itu menghasilkan berkat untuk setiap aspek kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita pasti diberkati Tuhan. Boleh ada pergumulan, ada tantangan, tetapi ada berkat, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, kita akan jadi saksi-saksi yang memuliakan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hidup kita mencerminkan kekudusan Allah. Karena hidup kita mencerminkan kemuliaan Kristus. Dan kalau kita taat, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita taat, Bapak Ibu, kita akan menikmati hidup dalam segala kelimpahan. Nah, mari pada kesempatan ini mari kita belajar dari surat Yakobus tentang berkat dari ketaatan itu. Kita sudah membaca dan saya akan menyampaikan ayat per ayat. Saya ingin Bapak Ibu kita semua dapat memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan berkat ketaatan itu. Yang pertama kita mulai dari ayat 22. Coba kita baca ayat 22 lagi. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Perhatikan lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan itu membedakan orang-orang yang beriman sejati dari orang-orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Ternyata dalam kekristenan itu ada dua jenis orang Bapak Ibu ya. Orang-orang yang memiliki iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Dan ada orang-orang yang mengaku beriman,
tetapi sesungguhnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Kiranya kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang sejati. Amin Bapak Ibu. Bukan orang-orang yang menipu diri sendiri. Jadi ketaatan itu akan membedakan kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dengan orang-orang yang sekedar mengaku percaya tetapi sesungguhnya sedang menipu dirinya sendiri. Nah, dalam kaitan ini saya dapat katakan bahwa ketaatan itu adalah bukti dari iman yang hidup. Amin Bapak Ibu. Bukti dari iman yang menyelamatkan. Lihat, bahwa orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya, dia sedang menipu dirinya sendiri. Nah, di dalam konteks gereja mula-mula pada waktu itu, kalau kita melihat sejarahnya Bapak Ibu, ada banyak orang yang hadir dalam persekutuan-persekutuan ibadah Kristen, baik di rumah-rumah maupun di sinagoga-sinagoga Kristen. Tetapi banyak di antara mereka yang mau mendengar firman, mau mendengar pengajaran yang benar, tetapi tidak mau mengubah cara hidupnya, Bapak Ibu. Nah, ini persoalan. Ada banyak orang mengaku Kristen, mengaku percaya, suka mendengar firman, suka membaca Alkitab, tetapi tidak mau mengubah cara hidupnya. Ingat, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kolose pasal yang ketiga dikatakan, hendaklah kita menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya. Hendaklah kita menanggalkan segala jenis kejahatan dan mengenakan Kristus. Nah, pada masa gereja mula-mula ada orang-orang yang datang beribadah, yang datang mendengar pengajaran yang sehat, tetapi tidak mau merubah cara hidupnya. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16-17 dikatakan, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Allah itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Firman Allah itu bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Tapi banyak orang yang ingin diajar, ingin mendengar firman, tetapi tidak mau bertobat, tidak mau dibentuk, tidak mau diproses, tidak mau mengubah cara hidupnya. Makanya tidak heran kalau ada banyak orang yang mengaku Kristen tetapi cara hidupnya duniawi. Banyak orang mengaku percaya Yesus, tetapi tidak ada buah-buah roh dalam hidupnya. Tidak ditemukan kasih, tidak ditemukan sukacita, tidak ditemukan damai sejahtera, tidak ditemukan kesabaran, tidak ditemukan kemurahan, tidak ditemukan kebaikan, tidak ada penguasaan diri. Ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak menunjukkan karakter Kristus di dalam hidupnya. Tidak memiliki pikiran, tidak memiliki perasaan Kristus. Tidak mau belajar taat seperti Kristus yang memberi teladan ketaatan. Taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, iman yang sejati selalu disertai dengan ketaatan. Iman yang sejati akan ditandai dengan perubahan hidup. Perubahan cara pikir, perubahan cara berkata-kata, perubahan cara bertindak, perubahan cara mengambil keputusan. Sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh taat kepada firman Allah, itu akan membedakan kita dari orang-orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Ingat, Yakobus juga mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang akan selamat Bapak Ibu. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat. Orang yang melakukan firman Tuhan yang akan dibenarkan. Tapi di sini saya berbicara dalam konteks kehidupan Kristen ya. Bukan kita melakukan firman untuk mendapat keselamatan, tidak. Tetapi dalam konteks keselamatan. Di dalam keselamatan, orang-orang percaya harus hidup mentaati firman Tuhan. Amin. Nah, dari sini juga saya bisa melihat Bapak Ibu, bahwa menjadi pendengar firman itu bukanlah tujuan hidup kita orang-orang Kristen.
Kalau Bapak Ibu sudah siap mendengar firman, tujuan Bapak Ibu tidak hanya untuk mendengar, hanya untuk menambah pengetahuan, hanya untuk menambah wawasan, tetapi tujuan kita yang sejati adalah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Loh, gak ada amennya. Bapak Ibu mendengar firman saat ini bukan hanya untuk dipahami, untuk dimengerti, tetapi untuk dilakukan Bapak Ibu. Tujuan saya membaca Alkitab, belajar firman adalah untuk melakukan firman itu. Untuk menghidupi itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Memang mendengar firman Tuhan itu adalah awal yang baik. Luar biasa kalau kita mau mendengar firman, tetapi tidak pernah cukup kita hanya menjadi pendengar firman. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu, firman yang kita pahami, firman yang kita miliki kalau tidak ditaati, kalau tidak dihidupi, itu tidak mendatangkan faedah dalam kehidupan kita. Banyak orang yang merasa cukup, yang penting aku sudah rajin baca Alkitab, yang penting aku ke gereja ikut menyanyi, dengar firman Tuhan, selesai. Tapi tidak ada komitmen untuk menerapkan itu secara serius dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, tanpa tindakan nyata, firman Tuhan itu tidak akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Makanya tujuan hidup kita bukan sekedar mendengar, tetapi kita mendengar untuk melakukannya. Amin. Jadi komitmen kita. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang berseru-seru kepada Tuhan? Orang-orang yang telah mengenal Tuhan melalui mendengar firman, mendengar pengajaran yang benar, tetapi berseru tidak cukup Bapak Ibu. Yesus mengatakan, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak cukup hanya mendengar, kita harus menerapkan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita ketahui dari firman Tuhan? Tanggung jawab kita adalah melakukannya. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan berbuah. Kita tidak akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sekarang saya mau menjelaskan, apa maksudnya? Orang yang tidak melakukan firman itu sedang menipu dirinya sendiri. Ya saya membaca dalam bahasa aslinya Bapak Ibu ya, menipu diri sendiri itu dari kata Yunani paralogisomai. Paralogisomai. Bapak Ibu jangan paralogisomai, artinya apa? Paralogisomai itu menyimpulkan sesuatu secara salah. Orang yang menipu diri sendiri itu menyimpulkan sesuatu secara salah. Maksudnya seperti ini, ada orang yang menyimpulkan bahwa dirinya dekat dengan Tuhan, padahal dia sama sekali tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ada orang yang menyimpulkan bahwa dirinya memiliki kehidupan rohani, padahal dia sesungguhnya mati. Mati secara rohani, ini bahaya. Jadi paralogisomai itu menggambarkan orang yang merasa dirinya kenal Tuhan, yang merasa dirinya memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, yang merasa dirinya dekat dengan Tuhan, padahal dia sama sekali tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini yang dimaksud dengan menipu diri sendiri. Jadi orang-orang yang dengar firman, merasa diberkati, merasa punya hubungan yang benar dengan Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya, dia sedang menipu dirinya sendiri. Merasa dekat tetapi tidak taat. Berpikir mengasihi Tuhan tetapi tidak melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita merasa diri benar, tetapi pada akhirnya kita dinyatakan, aku tidak kenal kamu, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri. Mari, kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar, itu selalu dinyatakan dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketaatanlah yang menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahwa kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat.
Ini ayat yang sangat penting. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Perhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Perhatikan. Dia menipu dirinya sendiri dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang keenam, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah kita mengatakan kita ada di dalam Yesus? Halo? Amin? Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya kita menuruti firman-Nya. Amin. Kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, buktinya apa? Kita taat pada perintah-perintahnya. Tapi kalau kita mengatakan kita ada di dalam Tuhan, kita mengenal Yesus, tetapi kita tidak menuruti perintah-perintahnya. Apa kata firman Tuhan? Kita seorang pendusta. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diusir keluar dari hadirat Tuhan. Karena kita mengaku percaya. Karena kita berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi kita tidak melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, ini sangat serius. Lebih baik kita tidak dilahirkan daripada kita harus mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Amin. Penderitaan di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan yang namanya penghukuman kekal itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mau menyimpulkan di sini. Bahwa hidup yang berbuah itu selalu dimulai dari ketaatan. Belajarlah taat sedikit demi sedikit. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, lakukan dengan setia. Sedikit demi sedikit. Buah hanya lahir dari ketaatan yang tulus kepada firman Tuhan. Kalau orang-orang sungguh melakukan firman, pasti ada kasih di dalam dirinya, pasti ada kesabaran di dalam hidupnya, pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera, pasti ada pelayanan yang memberkati. Orang taat pasti jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Contohnya aja kalau kita taat mengampuni saja, kita pasti jadi berkat. Taat mengasihi, kita pasti jadi berkat. Ketika firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolongalah menanggung bebanmu. Coba kita melakukan itu, kita pasti menjadi berkat. Kalau kita taat pada firman yang mengatakan, hendaklah kamu saling mendoakan, maka kita pasti menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ketaatan adalah dasar dari hidup yang berbuah. Orang yang taat pasti akan terlihat dari karakternya. Lama-lama kelihatan seperti Yesus. Ada integritas dalam pekerjaannya, ada integritas dalam pelayanannya, ada kesetiaan dalam keluarganya. Dan ini dimulai dari ketaatan. Amin. Puji Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, coba kita baca ayat 23 sampai 24. Dari Yakobus pasal 1 tadi, ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dari ayat ini saya bisa menyimpulkan Bapak Ibu bahwa ketaatan itu menuntut respon yang aktif. Ketaatan itu bukan respon pasif. Ketaatan selalu respon yang bersifat aktif. Ya. Bukan orang yang tidak melakukan apa yang diajarkan, tetapi yang dengan rajin melakukan apa yang difirmankan.
Sekali lagi saya mau menegaskan dari ayat-ayat ini, bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi firman Tuhan itu harus ditindaklanjuti, harus diterapkan, harus dipraktekkan. Baru firman itu akan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Seperti cermin Bapak Ibu ya. Yakobus memberikan ilustrasi cermin. Cermin itu hanya bisa menunjukkan keadaan kita. Tetapi dia tidak bisa membuat perubahan dalam kehidupan kita. Cermin hanya membuat saya tahu betapa gantengnya diriku. Atau mungkin cermin menunjukkan, oh ternyata ada noda di pipi kiriku. Tapi cermin tidak bisa membersihkan noda di pipi kiri saya. Atau cermin menunjukkan, wah ternyata rambutku tidak rapi. Tetapi cermin tidak pernah bisa merapikan rambut saya. Kecuali saya merespon bayangan saya di cermin dengan mulai mengusap noda di pipi kiri saya. Dan mulai mengambil sisir dan merapikan rambut saya. Baru saya akan mengalami perubahan dalam diri saya. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu ya. Firman Tuhan tidak akan mengubah hidup kita kalau kita tidak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Firman Tuhan itu seperti cermin, menunjukkan dosa-dosa yang masih harus dibereskan dalam hati saya. Menunjukkan hal-hal buruk yang harus saya selesaikan. Menunjukkan penghalang-penghalang dalam kehidupan saya. Tetapi kalau saya tidak segera bertindak secara aktif, menyelesaikan masalah dosa-dosa yang ditunjukkan oleh firman itu. Membuang segala kejahatan yang ditunjukkan oleh firman itu. Menyingkirkan semua penghalang. Maka saya tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Makanya ketaatan itu adalah respon aktif terhadap firman yang kita dengar. Coba lihat Lukas pasal 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat 46. Ini luar biasa. Ya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin Bapak Ibu. Dibutuhkan respon. Jangan kita hanya berseru, mendengar firman Tuhan senang, mengatakan amin, yes. Tetapi kita tidak menindaklanjuti dengan melakukan apa yang dikatakan oleh firman itu. Tidak menindaklanjuti apa yang ditunjukkan firman tentang diri kita. Kita tidak akan berubah Bapak Ibu. Mari, ini dibutuhkan komitmen yang serius. Nah kemudian mendengar firman ya tanpa melakukannya itu adalah respon yang pasif. Itu sama sekali tidak efektif Bapak Ibu ya. Ketika firman Allah disampaikan, ketika Allah menunjukkan jati diri kita, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Allah itu meminta tindakan nyata, Allah itu meminta perubahan, Allah itu meminta keputusan. Kita tidak bisa diam begitu saja. Kalau kita tidak aktif, kalau kita bersikap pasif, hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu, kita sedang membiarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja tanpa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sungguh sangat disayangkan. Kalau sudah begitu banyak firman yang kita dengar, berlalu dengan sia-sia. Tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bersikap aktif Bapak Ibu, hidup kita akan diperbaharui dari hari ke sehari. Amin. Nah, berkaitan dengan ayat ini juga, ya firman itu mengungkapkan kondisi hidup kita manusia. Firman itu mengungkapkan kondisi hati manusia. Tadi juga sudah saya singgung Bapak Ibu,
Ketika kita bercermin, maka cermin itu memantulkan bayangan kita, merefleksikan diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya, bagaimana kondisi fisik kita. Demikianlah firman. Kalau kita rajin baca Alkitab, kalau kita rajin mendengarkan firman-firman kebenaran, khotbah-khotbah yang alkitabiah, khotbah-khotbah yang memberitakan Injil, khotbah-khotbah yang menyatakan kebenaran Kristus, maka khotbah-khotbah itu, firman itu akan menyingkapkan dosa-dosa kita. Firman itu akan menyingkapkan kelemahan-kelemahan kita. Firman itu akan menyingkapkan aspek-aspek hidup yang harus kita perbaiki. Tapi kalau kita tidak segera bertindak, Bapak Ibu, sesungguhnya kita menolak proses pemulihan. Kita menolak proses Tuhan untuk membawa kita menjadi serupa dengan Dia. Makanya ketaatan itu harus menjadi respon aktif terhadap firman yang telah menyadarkan kita akan siapa diri kita, akan dosa-dosa kita, kelemahan kita, akan hal-hal apa yang harus kita perbaiki. Dan kalau kita mentaatinya Bapak Ibu, itu akan membentuk karakter kita. Amin. Semakin hari, semakin serupa dengan Yesus. Bapak Ibu, jangan hanya menginginkan perubahan, tapi miliki kerinduan untuk mentaati firman. Maka tanpa engkau sadari pun hidupmu pasti akan berubah. Ingat, perbuatan baik itu berbeda dengan buah-buah roh. Perbuatan baik hanya itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Semua orang bisa berbuat baik dengan motivasinya masing-masing, dengan tujuannya masing-masing. Tetapi orang yang taat pada firman, orang yang melakukan firman, pasti menghasilkan buah-buah roh. Amin. Pasti menghasilkan kebaikan dalam dirinya. Jangan saudara menginginkan, aku mau berubah, aku mau jadi orang yang sabar, aku tidak mau bentak lagi, aku tidak mau marah-marah lagi. Bapak Ibu akan kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu baca firman, dengar firman, taati firman yang mengatakan bahwa kita harus sabar, harus rendah hati, jadikan itu sebagai buah dari persekutuan yang benar dengan Tuhan. Maka tanpa engkau sadari pun, engkau akan mengalami perubahan ke arah hidup seperti Kristus. Amin. Ya, kadang-kadang saya berpikir, kok bisa saya menjadi seperti sekarang? Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Belajar firman dan taat melakukannya. Dan kemudian hidup yang berbuah, sekali lagi, itu menuntut ketaatan yang nyata, bukan sekedar teori. Apa yang saya mau jelaskan pada bagian ini, Bapak Ibu, tatkala firman diberitakan, segeralah bertobat kalau dia menegur kita. Amin. Kalau firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita, menunjukkan sikap-sikap yang tidak benar, segera mengubah sikap, segera mengubah kebiasaan buruk kita. Selaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Jangan hidup menurut pikiran kita sendiri, jalan kita sendiri, apalagi jalan-jalan dunia ini Bapak Ibu. Harus aktif, bukan teori. Kalau Tuhan katakan berdoalah, maka berdoalah. Kalau Tuhan katakan ampuni, maka ampunilah. Kalau Tuhan katakan sabar, maka sabarlah. Kalau Tuhan katakan beri, maka beri. Kan begitu. Kalau Tuhan tegur, menyesal, bertobatlah, tanggalkan dosa-dosa kita, dan jangan melakukannya lagi. Ketaatan adalah respon aktif kita, bukan pasif. Dan kalau kita aktif merespon firman dengan melakukannya, maka hidup kita pasti berbuah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Nah kemudian, mari kita coba lihat ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Dari Yakobus pasal pertama tadi, ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Bapak Ibu, saya akan coba menerangkan bagian A terlebih dahulu. Coba perhatikan kata-kata bertekun itu ya. Tetapi siapa ya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun. Perhatikan kata bertekun di situ. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan itu harus dikerjakan dengan ketekunan. Amin. Taat itu harus konsisten Bapak Ibu ya. Jelas di situ kita membaca ketaatan itu bukan hal yang dilakukan cukup sekali atau sekali-kali, tidak. Tetapi setiap saat, setiap waktu ini harus konsisten Bapak Ibu. Ketaatan itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Setiap hari kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi itu bukan tindakan sesaat, melainkan proses yang memerlukan ketekunan. Kata tekun kita semua tahu artinya, ya. Tekun itu artinya terus menerus, ya. Tekun itu artinya berkesinambungan, bukan sekedar reaksi spontan atau emosi sesaat saat mendengarkan firman Tuhan, wah kita semangat, tapi pada akhirnya kita tidak setia melakukannya. Saya harus mengatakan bahwa ada banyak orang yang mulai dengan semangat tetapi tidak bertahan di dalam ketaatan. Kalau ada tantangan, aduh capek deh. Sepertinya aku gak bisa melakukannya lagi. Aduh, ini sudah yang keempat kali, masa saya harus mengampuni? Aduh, ini sudah yang kelima. Aduh, ini sudah yang ketujuh. Kata Tuhan Yesus, bukan 7 kali sehari, tetapi 70 kali 7 kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kadang-kadang kita ini begini, ya udah kali ini ya. Lalu besok, aduh. Ini yang kedua, sudah tidak bisa lagi. Lalu yang ketiga, sudah stop. Bapak Ibu, kalau Tuhan kita bukan Tuhan yang terus mengampuni kita, maka sebenarnya hidup kita sudah berakhir dalam penghukuman. Allah kita adalah Allah kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan sampai seterusnya. Amin. Sampai 7 kali, 70 kali. Kalau Tuhan tidak memberi kesempatan dengan cara seperti itu, semua kita akan terhilang. Semua kita akan binasa. Dia mengajar kita untuk kita terus tekun di dalam melakukan firman-Nya. Amin. Jangan menyerah. Ada tantangan iya, ada pergumulan iya. Ada penderitaan iya, tapi tetap terus bertekun. Karena hanya orang yang bertekun yang akan menghasilkan buah. Hanya orang yang terus bertekun, yang setia sampai akhir. Yang akan menikmati upah yang besar itu Bapak Ibu. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan, setialah, setia sampai mati. Setialah sampai kita berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tanpa ketekunan, kita tidak akan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, ingat di dalam Galatia pasal 6, saudara, semua orang yang menabur akan menuai. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan kita tuai. Kalau kita tidak menjadi lemah. Kalau kita tidak menjadi kecewa. Kalau kita tidak menjadi putus asa. Kalau kita tetap terus menabur kan begitu. Coba kita baca saja. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Mungkin ayat yang ke-8 itu ya. Oh, ayat yang ke-9. Coba kita baca itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Lihat, ini bicara tentang ketekunan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak berhenti Bapak Ibu. Jika kita tidak menyerah. Doa pun demikian.
Jangan menyerah, mungkin belum dijawab selama beberapa bulan. Tetap percaya, tetap berdoa, melayani. Mungkin mendapat tantangan, tidak diterima dengan baik. Tetap setia, tetap melayani. Pada akhirnya kita akan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memulai usaha, terus kerjakan dengan tekun, dengan setia. Kalau kita tidak tekun, kita tidak akan berhasil Bapak Ibu. Sekali lagi, ketaatan tidak cukup sekali. Harus menjadi gaya hidup kita. Nah, dari ayat itu tadi saya juga mau mengatakan, ternyata firman Tuhan itu adalah hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, hukum yang membentuk karakter Bapak Ibu ya. Ya, senang sekali saya membaca itu. Ya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Perhatikan kata memperdekakan orang, ya. Yakobus menyebut firman Tuhan itu sebagai hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang. Jadi firman Tuhan itu bukan beban. Amin Bapak Ibu. Bukan belenggu. Tetapi firman Tuhan adalah hukum yang sempurna. Hukum yang membebaskan kita. Membebaskan apa? Membebaskan dari dosa-dosa kita. Membebaskan dari sikap egois kita. Membebaskan dari cara hidup dunia yang membinasakan manusia. Ini firman Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya membaca dan melakukan firman, saudara akan dibebaskan dari dosa-dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk akan berhenti. Kita tidak lagi egois. Kita tidak akan lagi hidup sama seperti dunia ini. Kita akan menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu, pengalaman saya adalah baca saja Alkitab, pahami isinya, lakukan kebenarannya, hidupmu pasti akan berubah. Amin. Pasti akan berubah. Kenapa sih orang tidak berubah? Karena pasif dia. Dia tidak mau mentaati firman. Dia tidak mau mengubah cara hidupnya. Alkitab itu seperti cermin kok, jelas kok kalau kita membaca Alkitab. Tuhan menunjukkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita. Kalau kita mau bertindak, membuang semuanya itu, kita pasti akan berubah menjadi seperti Yesus. Firman itu membebaskan kita, memerdekakan kita. Dan kemerdekaan itu hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang sungguh taat kepada Tuhan. Tanpa ketaatan tidak ada kemerdekaan yang sejati. Ingat Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita merdeka dari segala kepahitan, merdeka dari semua kebencian, merdeka dari semua kemarahan, beban-beban hidup yang merusak kehidupan kita. Dan dalam kemerdekaan itu, hidup kita pasti akan memuliakan Tuhan. Amin. Dan saya mau mengingatkan juga bahwa ternyata Bapak Ibu, ketaatan itu mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Amin. Saya membaca tadi, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perhatikan, orang akan berbahagia bukan oleh karena banyak ilmunya, bukan oleh karena banyak pengetahuannya akan kebenaran firman, tetapi oleh karena perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena dia melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari dengan tekun. Kan begitu. Saya ini kok rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, tapi kok masih gundah gulana, gelisah, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada konflik yang tidak bisa diselesaikan Bapak Ibu. Itu masalahnya kita tidak melakukannya.
kita tidak mau mentaati firman itu. Bukan orang-orang yang mendengar yang dikatakan berbahagia. Ya, tetapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Ini yang harus kita kerjakan. Ya, Mazmur 119 juga mengatakan ayat 1, berbahagialah orang yang hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut firman Tuhan. Namun demikian, saya juga mau mengingatkan bahwa buah ketaatan itu akan nampak dalam jangka yang cukup panjang, Bapak Ibu ya. Memang kita tidak menanam benih langsung tumbuh, langsung besar, lalu buah, tidak. Dibutuhkan proses. Baca firman, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Butuh waktu enggak Bapak Ibu baca Alkitab? Butuh waktu enggak untuk mempraktekannya? Butuh waktu enggak untuk berdoa? Semua butuh waktu. Kalau kita tidak komitmen, kalau kita tidak setia, kita tidak bisa. Satu topik aja sudah 45 menit belum selesai. Butuh waktu. Butuh komitmen. Amin. Ini penting. Ya. Kita butuh konsistensi, ketaatan. Ya, ketekunan. Ini butuh waktu. Perubahan selalu membutuhkan waktu. Mengenai cepat atau lambatnya tergantung bagaimana kita merespon firman itu. Apakah kita rindu akan air susu yang murni itu, firman kebenaran itu. Apakah kita tekun menerapkannya setiap hari, Maka kita akan melihat perubahan sejauh mana kita aktif merespon firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, saya akan menerangkan sedikit ya, saya akan menegaskan tentang berkat kebahagiaan bagi orang-orang yang taat. Ayat 25 bagian B itu. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya ingin menekankan sedikit tentang hal ini Bapak Ibu ya. Kebahagiaan sejati itu lahir dari ketaatan kepada firman Tuhan. Bukan dari sekedar mengetahui firman. Kalau kita mau menikmati kebahagiaan yang sejati, Bapak Ibu, lakukan firman. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa kita bisa senang kalau kita punya banyak pengetahuan, apalagi kita punya banyak harta dan lain sebagainya. Tetapi jelas Rasul Yakobus mengatakan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari ketaatan. Sekali lagi, orang tidak berbahagia oleh pendengarannya, orang akan berbahagia oleh perbuatannya. Alami kebahagiaan tatkala Bapak Ibu selaras dengan firman Tuhan. Amin. Alami kebahagiaan tatkala Bapak Ibu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebahagiaan yang tidak bisa kita ukur dengan hal-hal jasmania, tetapi kebahagiaan yang lahir dari persekutuan yang benar dengan Tuhan dan firman-Nya. Saudara, kalau saudara berdoa, saudara mengasihi, saudara mengampuni, sejahtera itu mengalir dengan luar biasa. Amin. Kalau saudara melepaskan dosa-dosa yang saudara ketahui sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara dengan setia rajin melakukan kehendak Tuhan, akan ada kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak dapat dikatakan seperti Rasul Paulus. Dia seorang rasul yang banyak menderita, banyak dianiaya. Tetapi di penjara, dia
dapat memuji memuliakan Tuhan dengan sukacita. Bahkan dia menulis dari penjara tentang sukacita. Filipi adalah surat tentang sukacita yang ditulis oleh seorang rasul yang sedang di dalam penjara. Kenapa dia bisa mengalami bahagia? Karena bahagia yang sejati itu lahir dari ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Dan ketaatan itu mendatangkan kedamaian, kepuasan hati, bahkan penyertaan ilahi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketenangan hati, damai sejahtera batin, itu adalah berasal dari persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak punya hubungan dengan Tuhan yang benar, Bapak Ibu tidak bisa menikmati itu. Ada yang namanya berkat emosional, ada yang namanya berkat relasional, ada yang namanya berkat jasmani, ada yang namanya berkat rohani. Semua akan diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada firman. Ingat Mazmur pasal 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bicara mengenai berkat-berkat jasmani. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ya, ia menyegarkan jiwaku. Ini berkat-berkat emosional. Ini adalah berkat-berkat rohani juga. Dia menuntunku ke air yang tenang. Ya, dia membimbing aku di jalan yang benar. Sekalipun dalam lembah kekelaman, dikatakan oleh Daud, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Tongkatmu dan gadamu itu yang menghibur aku. Dan ujung-ujungnya apa? Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini luar biasa. Dan ketaatan kita Bapak Ibu akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Ketaatan kita akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mengasihi sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita melayani sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita menghasilkan buah-buah karakter sesuai dengan firman Tuhan, itu akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami-suami yang taat akan memberkati istri dan anak-anaknya. Amin. Istri yang taat akan memberkati suami dan anak-anaknya. Orang tua yang taat akan memberkati seluruh keluarganya. Dan anak-anak yang taat akan memberkati orang tuanya. Dan gereja yang taat, kita akan saling menikmati berkat seorang akan yang lain. Amin. Ini hal yang sangat luar biasa. Mari, dan sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa ketaatan itu adalah investasi kekal Bapak Ibu. Ketaatan kita tidak hanya dihargai selama kita hidup di dunia ini. Ketaatan kita adalah investasi kekal. Ada upah, ada pahala yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 dikatakan. Coba kita baca. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Buah ketaatan apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan hari-hari ini? Tetaplah dengan tekun melakukannya. Amin. Pelayanan apa yang Bapak Ibu lakukan hari-hari ini? Lakukan dengan setia. Sekalipun mungkin ada tantangan, ada kesulitan. Karena ini investasi kekal Bapak Ibu. Apa yang kita tabur sekarang, kita juga akan menuainya di kekekalan. Makanya kata Paulus, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, persekutuan kita tidak pernah sia-sia. Ingat Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sebab apa? Dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya. Dan perhatikan, segala perbuatannya menyertainya.
perbuatan dalam iman, perbuatan dalam kasih, perbuatan dalam pengharapan, perbuatan dalam ketaatan kita kepada Tuhan akan diingat Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.